Kalau untuk penonton channel ini mungkin saya katakan Apa smart people? yang smart people lah. Smart people itu punyanya Master dan kita Apa? Selamat datang di channel Pendidik Bersuara. Di sini saya masih bersama Pak Rodil. ya Pak Aris. Karena saya belum bisa memanggil narasumber yang lain, beliau yang berkenan untuk datang ke sini, alhamdulillah, untuk masih membahas tentang COVID-19. Tapi di sini ada beberapa hal yang menarik, Pak Rodil. Ya, apa tuh Pak Aris? Akan kita diskusikan untuk yang topik utamanya, mungkin yang berita tentang adanya penelitian, adanya mikro dan makro dalam droplet itu loh, Pak Rodil. Droplet, ya? Droplet. Nah itu mungkin nanti dibahasnya di terakhir ya. Seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan energen, energen ya. Oke. Bisa nanti nanti di sensor. Ya. Seperti itu. Mungkin untuk pertama-tama saya mau menanyakan dulu tentang pendapat Pak Rodil. Adanya ajakan provokasi untuk anarkis, Pak Rodil, tentang penjarahan, anarkisme, vandalisme yang akan mungkin ini sebaran yang tidak enak untuk didengar, Pak Rodil, karena itu berupa kejahatan seperti itu. Ya memang saya juga sempat baca itu ada surat edaran ya dari Kanwil, kantor wilayah, tapi memang mungkin tidak semua daerah, tidak semua daerah yang mendapat surat peringatan tersebut. Termasuk daerah kita sendiri ini belum ada tuh edaran seperti itu. Tapi saya juga sempat baca bahwasanya ada berupa himbauan kepada ya khususnya kepala sekolah, kemudian tenaga-tenaga pendidikan untuk ikut menghimbau anak didiknya, terutama berkoordinasi dengan orang tua siswa supaya bisa mencegah terhadap ajakan-ajakan kelompok anarko ini. Kan? Yang saya tahu kelompok anarko ini memang belum terstruktur dengan jelas. Kelompok anarko ini mereka hanya bermain di media-media sosial atau mencoret-coret prasarana umum atau sarana publik, misalkan di tiang listrik, di tembok-tembok sarana umum atau di toilet-toilet seperti itu, dengan tulisan-tulisan atau ajakan-ajakan yang kurang lebih mengajak ke hal yang sifatnya seperti tadi, radikalisme, vandalisme, dan sebagainya. Intinya mereka ini kalau di media sosial, cuitan-cuitan mereka itu ya lebih ke arah provokatif untuk mengajak orang-orang gitu. Istilahnya mungkin bisa dikatakan juga bagaimana cara mendoktrin seperti itu. Mendoktrin orang lain supaya terbawa oleh ucapan-ucapan mereka. Maka kebanyakan kelompok anarko ini mungkin banyaknya menuliskan seperti misalkan di sarana publik, misalkan mereka menuliskan dengan chat pilok misalkan ataupun yang lainnya lah. Mereka kebanyakan istilahnya mungkin mengatakan sudah krisis, mati konyol atau melawan. Jadi bahasa-bahasa yang memang mengundang kemudian mengajak kepada hal-hal yang sifatnya tadi vandalisme itu sendiri, tingkat-tingkat kejahatan. Istilahnya tindakan kejahatan yang mereka inginkan itu seperti itu. Jadi inginnya membuat ricuh. Karena kalau yang saya tahu memang kelompok anarko ini belum terstruktur dengan baik, sehingga memang saya juga nggak tahu nih kelompok anarko ini sebetulnya kelompok apa seperti itu. Tapi kadang-kadang Pak Rodil banyak kasus ini tuh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka menyebarkan, mengajak yang segala macam, padahal dianya mah diam gitu ta. Jadi cuma yang terprovokasi, yang terdoktrin, mereka malah ikut-ikutan menyebar hingga padahal awal mulanya itu mungkin hanya kadang-kadang iseng ya, ya justru itu, karena mereka seringnya tweet-tweetnya di media sosial, kemudian di sarana-sarana publik seperti itu. Makanya kan yang terpengaruh itu orang lain. Sedangkan mungkin mereka sendiri hanya diam. Ibaratnya kalau sekarang kelompok anarko ini mengajak ke tingkat atau ke tindakan vandalisme misalkan, atau ke radikal, berupa penjarahan dan sebagainya. Kalau misalkan sekarang memang untuk kepentingan mereka sendiri, misal, itu kan harus jelas, nanti hasil jarahannya harus kemana. Nah kalau ini kan tidak, hanya berupa ajakan, ayo kita melakukan
tindakan penjarahan pada tanggal sekian misalkan. Terus Iya. orang-orang yang terpengaruh ini melakukan penjarahan. Nah, ini hasilnya untuk siapa? Mungkin untuk mereka yang melakukan penjarahan. Tapi di belakang mereka ini siapa? Kita nggak tahu. Makanya mereka seringnya tweet-tweetnya itu di media sosial, kemudian di sarana publik. Nah, makanya kita sebagai masyarakat, kembali lagi saya ingatkan, kita sebagai warga negara itu harus cerdas. Iya. Bagaimana bijak menggunakan media sosial, bagaimana bijak dalam menyaring informasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu tidak langsung kita telan mentah-mentah. Betul, iya. Kita harus menganalisis dulu sumbernya dari mana. Kemudian apakah tindakan ini akan merugikan atau tidak. Nah, justru itu yang sekarang warga masyarakat ini harus lebih cerdas, bijak dalam menggunakan media sosial utamanya. Iya. Karena sekarang memang sudah zamannya teknologi ya, sudah zamannya teknologi, secara otomatis informasi mudah didapatkan, tidak seperti zaman dulu. Tapi dengan cepatnya informasi diterima, kalau kita tidak cerdas, kita tidak bijak, ya kita akan rugi sendiri. Iya. Kenapa? Karena kita akan masuk atau terjerumus kepada tindakan-tindakan yang tidak baik. Menurut saya seperti itu. Iya, mungkin itu berupa himbauan juga mungkin ya dari kita juga, mungkin untuk ya para penonton di rumah, mungkin jika ada sebaran ajakan dan segala macamnya mungkin dipertimbangkan terlebih dahulu, jangan asal mentah-mentah ya Pak. Jangan. Nah, kita kalau untuk penonton channel ini mungkin saya katakan smart people. Jangan smart people lah. Smart people itu punyanya Mas Terden. Kita mau apa? Kalau kita untuk penonton channel Pendidik Suara ini adalah sahabat terpelajar. Logika. Terpelajar. Maka kalau sahabat-sahabat ini terpelajar, ini harus bisa menjaring informasi yang baik. Jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah setiap informasi yang kita terima, tapi kita tidak tahu ini sumbernya valid atau tidak, fakta atau bukan, seperti itu. Makanya sahabat-sahabat terpelajar mulai saat ini harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial seperti itu. Mantap, itu mungkin slogan baru. Nanti kita pakai apa namanya? Siap. Tadi apa? Kalau yang lain netizen dan sebagainya, kita sahabat terpelajar. Setiap orang yang nonton channel ini semuanya sahabat terpelajar. Sahabat terpelajar, selamat datang di channel Pendidik Bersuara. Ya, jangan lupa komen. Jangan lupa komen, subscribe cocok atau tidak gitu tanya. Ya, seperti itu. Di sini. Ya, takutnya nanti ada masukan nanti dipertimbangkan juga. Ya kayak kemarin saya dengar juga kan, ini ada yang ngasih masukan, bagus kalau masukannya positif, kenapa tidak, seperti itu. Bahkan kalau sahabat-sahabat terpelajar yang nonton channel ini kemudian request coba bahas tentang apa ya, kita akan coba analisis, kita kumpulkan, coba lihat datanya betul atau tidak. Kalau memang iya, akan kita coba angkat dari sini. Kalau seperti itu, selama saya masih ada waktu, ya kenapa tidak saya bisa menyumbangkan wawasan, karena saya juga di sini sambil belajar lah. Walaupun saya pendidik, saya tetap masih belajar. Jadi untuk ada masukan dari penonton mungkin bisa komen ya Pak Rudi di bawah gitu. Kalau misalnya valid mungkin kita bahas seperti itu. Oke Pak Rudi, untuk tadi informasi tentang adanya ajakan itu mungkin menjadi himbauan juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana adanya slogan tentang beberapa masyarakat berkata bahwa di rumah katanya kita mati kelaparan, di luar mati oleh COVID-19. Bagaimana menurut pandangan Pak Rodil tentang slogan seperti itu? Sekarang memang sedang ramai seperti itu. Banyak yang menjadikan meme dan sebagainya. Ya kalau menurut pandangan saya pribadi, yang intinya kita tetap mencegah. Ya dengan adanya bahasa-bahasa yang sekarang bergema ya di masyarakat, kita di rumah mati kelaparan, di luar kita mati corona dan sebagainya. Menurut saya pribadi, nah inilah yang kenapa dari setiap konten saya selalu bilang, ini saatnya kita gotong royong. Ketika ada si A yang mampu, kemudian si B yang tidak mampu, dikategorikannya. Nah, si A ini dia misalkan punya stok makanan yang bisa mencukupi seperti itu, sedangkan tetangganya misalkan kategorinya kurang mampu. Ayo kita gotong royong. Nah, jadi jangan terlalu kebanyakan kan ini
warga kita, masyarakat kita ini selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Menunggu bantuan dari pemerintah. Sedangkan kan pemerintah juga itu ada prosedurnya. Ada tahapan-tahapan. Ada alur yang harus ditempuh untuk sampai bantuan itu ke penerima bantuan seperti itu. Iya. Nah, maka sebelum bantuan itu turun, ayo gotong royong. Yang mampu menolong yang kurang beruntung. Yang beruntung tolonglah yang kurang beruntung. Jangan saya mau mengganti kata tidak mampu dengan kurang beruntung. Iya. Jadi tolonglah yang orang beruntung ini, ayo bantu yang kurang beruntung. Nah, jangan sampai mungkin beranggapannya gini. Ya, saat ini kita beruntung, tapi kalau misalkan kita bagi-bagi juga, nanti stok kita misalkan habis. Terus kalau stok kita habis gimana? Nah, bagaimana seperti itu kan ya. Nah, justru ini kalau dengan asas gotong royong ini, karena kan tidak semuanya sama. Iya. Ketika misalkan si beruntung ini tiba-tiba karena berbagi tidak beruntung, akhirnya sama dengan yang tidak beruntung. Mungkin masih ada yang beruntung yang lain. Gitu. Jadi saling di sini. Maka yang beruntung jangan nolong yang beruntung. Saat ini yang beruntung tolong dulu yang kurang beruntung. Nanti ketika yang beruntung ini sudah tidak beruntung, tolong lagi sama yang masih beruntung. Gitu. Kadang yang sekarang hidupnya sudah beruntung saja masih pengen aja tuh bantuan dari pemerintah. Iya. Betul. Betul nggak? Iya betul. Kadang kadang minta bantuan padahal dia cukup mampu lah gitu. Jadi lebih dahulukan lah Pak Rodil ya, seperti itu yang membutuhkan. Oke. Subsidi listrik tuh. Iya. Subsidi listrik kan nggak semua dapat. Tapi harapannya semua dapat. Gitu. Harapannya semua dapat. Betul. Kalau kita gotong royong nggak seperti itu juga. Gitu. Pemerintah juga memiliki kategori-kategori tersendiri, mana yang perlu diberikan subsidi, mana yang memang mereka mampu. Tapi terkadang yang mampu juga maunya disubsidi. Mensubsidi tetangganya yang kurang beruntung nggak mau, tapi mau disubsidi oleh pemerintah. Nah ini makanya kenapa menurut saya pribadi itu pemikiran warga negara kita juga sebetulnya, warga negara kita. Sedangkan kalau menurut agama saya, ketika kita berbagi satu maka Tuhan akan ganti 7. Jadi jangan takut untuk berbagi. Dan menurut agama saya juga bahwasanya tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya, Tapi kan sekarang yang bisa tangannya di atas malah seolah-olah tangannya di bawah. Nah ini yang menurut saya, ayolah kita gotong royong. Jangan terlalu sibuk dengan informasi-informasi atau dengan berita-berita yang justru nantinya bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Betul. Kita dapat berita gini. Oh iya yuk, kalau terasa juga nih sama kita ikut cuma balik lagi ke situ lah. Makanya kita gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang mampu, yang beruntung bantu yang kurang beruntung. Iya. Gitu. Jadi jangan selalu mana ini pemerintah. Ya. Pemerintah itu pusing harus mengurus se-Indonesia. Makanya tidak akan mungkin secara serempak merata dalam pembagian bantuan. Itu ada prosedur. Ada prosedur, kemudian ada tahapan yang harus ditempuh. Ya tidak semerta-merta minta blok langsung gitu. Enggak juga. Betul. Nah ini yang makanya pola pikir kita ini sudah berubah. Kita ini harus lebih cerdas. Jadi jangan selalu apa-apa pemerintah yang salah. Nah makanya saya juga mungkin ini sedikit mengkritik kepada pemerintahan. Jadi bukan mengkritik langsung ke pemerintahan tingkat atas, tapi ke pemerintah tingkat bawah nih. Daerah-daerah dari mulai kepala desa, camat, anggota DPRD gitu kan dan sebagainya. Ayolah perhatikan kasus ini. Contohnya kepada anggota DPR. Iya. Ayolah para wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang mewakili aspirasi masyarakat, aspirasi warga. Iya. Ketika keadaan seperti ini, bolehkah saya menyarankan
selama wabah ini belum tuntas, sudikah penghasilan Anda sumbangkan selama wabah ini belum selesai saja? Untuk apa? Untuk masyarakat Anda. Karena Anda wakil dari kami. Jadi, cobalah lihat masyarakat. Jangan sampai ketika Anda butuh dengan kita masyarakat, Anda seolah-olah berani. Tapi ketika sekarang sudah Anda duduk nyaman di sana, mana keberanian Anda? Seperti itu. Ini mungkin sedikit saran. Iya. Jadi ayo bantu pemerintah pusat. Agar masyarakat juga tidak selalu menyalahkan pemerintah pusat. Karena kita punya wakil rakyat di daerah sebelum wakil rakyat di pusat. Kita punya pemerintah di daerah sebelum pemerintah di pusat. Sebelum di pemerintah daerah kita punya pemerintah tingkat bawah. Yaitu apa? Kepala desa. Ayo. Mulai dari tingkat yang paling bawah dulu, bertahap ke atas. Ya. Kemudian selanjutnya, tolong pemerintah paling bawah, tingkat RT, dalam mendata misalkan orang-orang yang berhak menerima bantuan, jangan cuma keluarga Anda. Lihat orang di sekeliling Anda, karena Anda pemerintah. Lihat orang di sekeliling Anda, mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Kalau keluarga Anda beruntung, janganlah dimasukkan. Masih banyak sekarang, bukan hanya di daerah saya, di daerah yang lain pun sama. Ketika pendataan itu tidak sesuai fakta di lapangan, Tidak tepat sasaran. tidak tepat sasaran akhirnya bantuan. Maka tolonglah kerjasama yang baik. Ya, jadi masyarakat kalau misalkan tidak dapat bantuan, jangan langsung ke pemerintah pusat. Tuh RT-nya dulu. Ya. RT-nya Anda peringatkan. Ayo kita ingatkan RT-nya. Supaya apa? Supaya pendataannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Jangan segala sesuatu langsung ke pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat itu hanya menerima dari bawah. Betul. Karena data itu alurnya dari bawah ke Iya. atas. Jadi dari bawah ke pemerintah tingkat 1, 2, 3 sampailah ke pusat misalnya. Iya. Pusat hanya eksekusi. Eksekusi dari apa? Dari data yang telah diterima. Seperti itu. Maka jangan selalu menyalahkan langsung ke pusat. Jangan. Ayo ingatkan dulu pemerintah yang paling pertama siapa? RT. Ya. Iya. Mungkin itu pun terjangkau oleh beberapa orang yang misalnya saya nih pengen bantuan langsung protes ke tingkat paling atas, padahal bisa ke RT dulu. Iya, yang paling data bawah. itu kan di situ. Makanya kenapa ada RT, ya, yaitu untuk mendata siapa yang berhak mendapat bantuan, siapa yang tidak. Karena selama ini masih banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Gitu. Masuk ke dalam topik yang mungkin terakhir. Karena barusan sudah beberapa kritik ya, silakan Pak di ini dulu. Nah, yang ini yang paling spesial menurut saya Pak Rodi. Topik yang sangat mengagetkan dari video saya sebelumnya, karena saya menemukan hal itu, fakta itu langsung di internet. Bahwasanya penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa droplet ini bisa bertahan di udara seperti itu. Sedangkan WHO itu dulunya pertamanya tidak bisa, katanya Pak Rodil. Mungkin informasi yang sangat mengagetkan Pak Rodil ya. Dan itu menurut Pak Rodil, pendapat Pak Rodil tentang hal itu bagaimana ya? Ya, jadi droplet ini itu bisa cairan yang keluar misalkan ketika kita bersin, kemudian kita bicara kayak gini kan sama keluar. Ketika bicara Ya, kita ngobrol kayak gini juga keluar droplet itu, tapi nggak kelihatan. Jadi droplet itu kalau yang nano itu kecil, sangat kecil, jadi nggak kelihatan. Bahkan mungkin dari tadi kita ngobrol aja droplet, maka droplet saya ini udah di mana-mana barangkali. Yang droplet yang ukurannya nano itu, yang kecil ya, yang kecil itu, gitu. Ada droplet yang terlihat, mungkin itu cairan yang bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin lihat droplet dengan ukuran nano, mungkin harus menggunakan bukan mungkin lagi, tapi pasti menggunakan alat yang daya pembesarnya itu beribu kali lipat barangkali seperti itu. Nah,
Tentang virus corona bisa bertahan di udara atau penyebarannya melalui udara, ya bisa jadi menurut saya pribadi. Tapi saya juga bukan orang medis, ya, jadi saya hanya mencoba untuk menganalisis di sini. Tapi kalau dari beberapa penjelasan dari WHO, kemudian dari dokter-dokter atau ahli-ahli yang lain, bahwasanya COVID ini dia akan mati dengan sabun, kemudian dengan suhu di atas sekian. Nah, maka kalaupun dia penyebarannya melalui udara, selama suhunya di atas 27 derajat, maka virus ini akan mati dia. Gitu ya. Jadi walaupun dari udara, ya mungkin dari udara, tapi kan penyebarannya melalui udara ini dia bertahan di udara berapa menit atau berapa jam? Ada jangka waktunya, Pak Rudi. Ada jangka waktunya. Ditambah misalkan sekarang dengan suhu 27 derajat ke atas ini virus ini akan mati. Ya mungkin dari penyaluran dari udara ini akan lebih bisa diminimalisir daripada dengan droplet yang langsung secara langsung kontak langsung dengan tubuh kita gitu. Kenapa? Karena biasanya tubuh kita langsung reaksi, misalkan menyentuh apa dan sebagainya. Oh, berarti kalau misalnya di bawah 27 itu ada kemungkinan? Ya, makanya kan corona ini dia justru hidup. Yang dia inginkan itu adalah tempatnya gelap, lembab. Oh iya, kelembapan. Nah, makanya kalau misalkan setiap hari itu alangkah lebih baiknya rumah kita juga terpapar sinar matahari. Jadi pagi-pagi kita buka jendela dan sebagainya, supaya apa? Kalaupun misalkan ada droplet yang ukurannya nano itu yang ada di udara itu, minimal dia terbawa oleh angin. Itu terbawa oleh ketika angin. ventilasi di rumah mungkin ada ventilasi dan juga sinar matahari. Nah, seperti itu. Jadi biarkan mereka terbawa angin, kemudian keluar di luar paparan sinar matahari di atas sekian derajat, maka dia akan mati situ. Itu analisis saya, karena saya bukan orang kesehatan. Kalau misalkan nanti ada sahabat terpelajar yang kebetulan orang-orang kesehatan ya. Ataupun ahli-ahli dari bidang virus, kemudian ternyata yang saya sampaikan salah, silakan nanti juga bisa disalahkan. Karena di sini saya hanya mencoba menganalisis saja. Kita mencoba menganalisis. Saya sekali lagi saya tidak pernah menganggap. Jadi saya ini paling tahu, paling pintar, tidak. Tapi saya hanya memberikan pendapat saja dari apa yang ditanyakan oleh pemilik channel seperti itu. Ada beberapa slogan yang pakai masker itu 70% menghindarkan dari penularan katanya. Mungkin itu kali ya Pak Rudi. Ya intinya protokol yang dibuat oleh pemerintah itu sudah melalui proses barangkali penelitian orang-orang yang memang paham terhadap hal ini, sehingga ada instruksi atau ada protokol harus menggunakan masker. Ayo kita ikuti saja protokolnya gitu. Kita keluar pakai masker gitu. Ya minimal kita mencegah. Kalau sekali lagi anggap diri kita tertular, anggap diri kita ini positif, jangan sampai kita menyebarkan ke orang lain kalau diri kita positif. Tapi kalau ternyata diri kita sehat, negatif, ya minimal jangan sampai kita tertular oleh yang lain. Seperti itu. Intinya kembali ke bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap wabah ini. Jadi jangan merasa jumawa kita ini sehat, tidak. Ketika pandemi seperti ini, anggap sakitlah semua. Anggaplah kita ini sakit semua, sehingga ketika kita sakit jangan sampai menularkan ke yang lain. Ketika kita misalkan sakit pun jangan sampai sakit lalu parah. Apalagi ketika kita menganggap diri kita sehat, janganlah sampai sakit. Makanya ikuti protokol yang sudah dijalankan pemerintah. Agar apa? Agar secepatnya rantai corona ini bisa tutup. Amin ya Allah. Kenapa? Jangan terlalu panik. Indonesia sekarang bla 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 bla. Sekelas Amerika saja. Adidaya ya. Yang teknologinya luar biasa. Ternyata kasusnya lebih besar dari kita. Bahkan lebih besar dari kasus pertama di mana negara pertama kali corona muncul. Intinya kita pencegahan saja. Bahkan mau mengalahkan Italia. Iya. Bukan mengalahkan lagi, sudah kalah. Italia ini sudah kalah. Amerika ini urutan pertama. Itu sekelas Amerika. Ya kita sekelas Indonesia ini masih jauh. Kalau misalkan mau menyamai dengan Amerika. Yang kelas teknologinya saja sudah luar biasa. Itu ketika pandemi kewalahan. Kita bersyukur. Ternyata kasus kita belum sehebat mereka. Makanya jangan sampai kasus kita ini terus bertambah. Makanya ayo ikuti protokolnya. Ya, jangan bandel. Ayo ikuti protokolnya. Di rumah saja. Di rumah saja. Ya.
Itu Pak Kadis. Siap. Menurut analisis saya, sekali lagi ini menurut analisis saya. Kalau salah, ada orang atau sahabat terpelajar yang lebih tahu, kemudian memang ahlinya, kemudian membenarkan, silakan, kami sangat terbuka. Bisa komen di bawah juga mungkin ya. seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kalian dari apa Sahabat terpelajar dari tim medis ataupun apa kedokteran ya, kalau ada masukan dan segala macamnya boleh komen di bawah seperti itu. Seperti itu. Nah mungkin untuk Pak Rodil, untuk bahasan yang menurut saya penasaran sekali, yang itu yang terakhir tadi itu, ya mungkin setelah diskusi dengan Pak Rodil adanya pencerahan gitu loh Pak Rodil, karena saya pun kaget sih sebenarnya gitu, tapi alhamdulillah dengan diskusi dengan beliau saya bisa sedikit ada rasa tenang lah gitu lah intinya. Makanya intinya gini Pak Kadis, ketika misalkan ya oke, kita melihat informasi seperti itu, jangan terlalu panik. Iya. Kita coba analisis. Kalaupun misalkan kita analisis kita salah, ya setidaknya kalau kitanya nggak panik, kitanya tenang, kita juga nggak akan terlalu wah gitu seperti itu. Tapi kalau kitanya panik seolah-olah ya memang seperti itu gitu. Kadang kan sebuah sumber berita itu bisa ya bisa tidak gitu kan. Sekalipun misalkan ilmuwan yang meneliti, kalaupun ilmuwan mungkin 90% benar, tapi mungkin akan ada human error-nya juga. Oh iya, ada yang meleset sedikit. Ada yang meleset sedikit gitu, karena tidak mungkin 100% benar seperti itu. Makanya ketika ada informasi, saya setiap mendapat informasi, setiap mendapat berita, tidak pernah langsung panik gitu ya. Tapi saya coba analisis dulu. Oh ya nggak sih, kemudian cari referensi, cari sumber-sumber yang bisa dikatakan validitasnya bagus gitu kan. Nah, nanti dari sumber-sumber referensi tersebut kemudian saya coba olah lagi, coba analisis lagi. Kalau misalkan memang ternyata memang kebanyakan seperti ini, mungkin wajar saya akan panik gitu. Tapi saya selama ini setiap ada informasi, setiap ada berita, saya mencoba untuk tetap tenang, tidak akan pernah tidak langsung panik gitu. Selalu mencoba tetap tenang seperti itu. Makanya tenang saja kali, tenang saja gitu ya. Pokoknya kita harus jadi warga negara yang cerdas, itu saja. Iya, ya alhamdulillah ya para pelajar, sahabat terpelajar dulu. Pokoknya intinya ingat dulu sahabat ya Pak. Tapi jangan sahabat jangan sahabat saja. Jangan. Itu nanti disensor. Oh ya siap. Saya boleh ini dulu. Oh iya. Ini maaf nih, pakaian saya seperti ini. Ya. Tidak, memang lagi santai, ngobrol santai seperti itu ya. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, karena alhamdulillah saya pun agak sedikit tenang setelah diskusi dengan beliau, karena sudah beberapa, mungkin tidak hanya di dalam studio Pak Rodil, saya juga suka berbincang di luar. Ya alhamdulillah juga dengan berbincang dengan beliau saya banyak mendapatkan sebuah ketenangan lah seperti itu Pak Rodil. Terima kasih sudah datang lagi ke studio Pendidik Bersuara. Jangan bosan-bosan. Selama ada waktu, kemudian waktu saya senggang, tidak ada kegiatan, kapanpun untuk diskusi saya siap. Betul. Siap Pak Kadis. Terima kasih sudah datang Pak Rodil. Selamat pada sahabat terpelajar.